kembali lagi sama Bu Lili. Kita akan siap bertempur di siklus kedua. Bu Lili akan lanjutkan bagaimana cara mengerjakan halaman 4 dan sampai habis untuk PS 5. Sekira, yuk kesini. Oke, ini halaman 4-nya ya teman-teman. Kakak harus ngeprint. Jadi kalau nggak ngeprint kita nggak akan tahu nih gimana cara mengerjakannya. Soalnya kita menggunakan penggaris dan pensil. Oke, Bu Lili mulai bahas halaman 4. Sekarang latihan pertama. Bagian A diminta melingkari bilangan yang menunjukkan hasil pembulatan panjang yang tepat. Contoh nomor 1, ada pensil nih. Di sini udah ada penggarisnya. Pensilnya itu dari 0 sampai dengan 11 lebih. Tapi lebihnya itu mendekati 11 atau mendekati 12 ya? Kalau pengamatan Bu Lili sih sepertinya dia lebih dekat dengan 11. Sehingga kamu boleh lingkari 11 cm. Bukan 12 ya teman-teman. Berikutnya yang bagian B nomor 1. Nah, yang tadi Bu Lili bilang kita butuh penggaris dan pensil. Kalau nomor 1 cuma disuruh milih mana sih ukuran yang mendekati, karena kita sedang memperkirakan, membulatkan. Kalau yang bagian B kamu harus mengukur. Alhamdulillah nih, contoh nomor 1 pensilnya dikasih garis di bawahnya. Jadi kakak boleh pakai garisnya aja. Garisnya kita ukur dari 0, ternyata sampai dengan ukurannya 3,5 lebih. Wah, sudah lebih dari 3,5 ya, berarti dia akan lebih dekat dengan 4 atau lebih dekat dengan 3. Betul banget. Kamu boleh tulis di sini 4 cm gitu. Berikutnya, bagian yang C. Kita diminta mengukur panjang jari-jari kita. Jari kita ya, bukan jari orang lain ya. Bu Lili mau contohinnya yang mana ya? Oh, yang kelingking aja. Bu, susah Bu. Jari kita kan goyang-goyang, belengkok-belengkok gitu. Belengkok bahasa apa ya? Maksudnya nggak lurus gitu ya, teman-teman ya. Bu Lili contohinnya di sini. Kamu boleh gambarkan di sini. Misalnya nih kelingking Bu Lili, dikasih garis aja. Nah, ini. Habis itu kamu ukur pakai penggaris. Garis yang tadi sudah kita buat berdasarkan cetakan kelingking. Dari ujung sini sampai ujung sini. Ternyata jari kelingking Bu Lili itu 4 lebih berapa nih ya? 1, 2, 3. Berarti 4,3. Bu Lili tuliskan di sini. 4,3 cm. Kalau gitu pembulatan ke centimeter terdekatnya kemana ya? Kalau 4,3 tuh berarti ke atas atau ke bawah ya? Dia lebih dekat dengan 4 atau lebih dekat dengan 5 ya? Tadi di sini loh. Oke, benar sekali. Berarti lebih dekat dengan 4. Kita boleh tuliskan di sini 4 cm. Gampang kan? Nah, kalau tabelnya sudah kita isi lengkap, baru deh teman-teman bisa jawab nih di bawah sini. Berapa sentimeter ya kira-kira panjang jari terpanjang? Kelihatan nanti di sini. Nomor 2, 3, 4, dan 5. Kakak bisa jawab pertanyaan berdasarkan tabel di atas. Ingat ya, jari masing-masing, bukan jari orang lain. Oke teman? Oke teman-teman, kita balik lagi nih ke latihan 2. Tadi latihan 1 ya, sekarang kita ke latihan 2, bagian yang A. Agak sedikit berbeda karena kita sudah akan mulai menghitung. Jadi di sini nomor 1 ada 21 cm. Ingat loh, cm ya. Berarti pilihan yang mungkin ada 20 cm 8 mm atau 21 cm 8 mm. Bu Lili agak pusing nih, gimana cara ya? Karena ini dua satuan yang berbeda. Jadi Bu Lili mau jadikan satu dulu. Milimeter sama 20 cm. Kalau dibuat jadi cm semua jadinya 20,8. Kalau yang ini jadinya 21,8 cm. Oh iya, lupa ada cm-nya. Nah, dari dua ukuran ini, mana sih yang kalau kita bulatkan menjadi 21 cm? Apakah 20,8 jadi 21 cm? Ataukah 21,8 jadi 21 cm? Ada yang tahu jawabannya? Betul banget, yang ini Bu, soalnya sudah lebih dari 5. Jadi naik nih Bu, bukan jadi 20 tapi jadi 21. Jadi kita checklist di sini teman-teman. Oke teman-teman, sekarang bagian B yang latihan 2. Kayaknya nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 3, nomor 5, nomor 6 insya Allah pada bisa. Nah, yang pusing agaknya nomor 4 nih. Jadi Bu Lili bahas nomor 4.
Soalnya kenapa? Ini dibalik teman-teman. Jadi sebuah kain memiliki panjang kira-kira. Jadi ini ceritanya ya teman-teman, udah dibuletin. Nah kira-kira aslinya nih kain itu ukurannya berapa ya? Kok ketika dibulatkan sudah jadi 50? Nah Bu Lili bantu. Kayak tadi kalau 20,8 ketika dibulatkan menjadi 21. Benar banget. Berarti ini bisa juga jadinya 49,5 cm. Karena kalau 49,5 cm ketika dibulatkan jadi 50, betul gak? Betul ya? Nah, berarti diteruskan saja sampai sini. 49,6 cm, 49,7 cm, dan seterusnya. Sampai berapa ya Bu Lili ya? Sampai masuk ke 50,4 cm. Maka 50,4 cm tetap akan dibulatkan ke 50, tidak ke 51. Kecuali kalau kamu menuliskannya 50,5. Nah, itu kalau dibulatkan menjadi 51. Gampang ya, teman-teman ya? Oke, sekarang lanjut ke berikutnya. Tapi ini sebenarnya bukan latihan 1 ya, teman-teman. Ini halaman 7. Jadi boleh akan bantu satu soal aja. Nah, ini tuh sebenarnya adalah mencari pasangan. Betul. Bukan kamu ya yang nyari pasangan ya. Tapi kita membantu gambar ini. Kira-kira kalau benda-benda ini harusnya ditimbang dengan benda atau ukuran yang seperti apa ya? Contoh misalnya ini buah apel atau buah tomat gitu ya kira-kira. Nah, buah tomat sama buah apel ini enaknya atau cocoknya ditimbang dengan ukuran timbangan yang mana nih teman-teman? Ada yang tahu? 1, 2, 3, 4, 5? Timbangan yang mana? Yang 3, betul. Kalau yang sering ikut bundanya ke supermarket, biasanya kalau beli buah menimbangnya dengan timbangan yang seperti nomor 3. Jadi teman-teman boleh pakai penggaris, digariskan dari titik tomat menuju timbangan yang nomor 3. It's so easy kan? Baik, sekarang bagian yang B. Mirip, tapi sepertinya kita sudah masuk ke ukuran berat ya teman-teman ya. Halaman 7 dan halaman berikutnya itu ukuran berat. Kalau sekarang kita disuruh melingkari. Jadi nomor 1 misalnya ada gula ditimbang pakai timbangan. Coba lihat ukuran timbangannya tuh dia sudah melampaui angka 1 lebih setengah. Terus kayaknya lebih mendekati angka 2 atau lebih mendekati angka 1 ya teman-teman. Nah, sesuai penglihatan teman-teman aja. Kalau kayaknya menurut aku Bu lebih dekat angka 1 deh, berarti boleh dilingkari angka 1-nya. Atau kayaknya menurut aku lebih dekat ke angka 2 deh Bu, soalnya dia udah lebih dari setengah nih, berarti boleh dilingkari angka 2. Tafadol, boleh percaya insya Allah. Ini karena memang gambarnya tidak terlalu cukup jelas, jadi boleh dibebaskan menurut pandangan masing-masing. Tapi beberapa ada yang jelas kok, seperti nomor 3 misalnya nih, 892 gram, itu kayaknya lebih dekat kemana nih? Bisa kok teman-teman ya. Bagian C halaman 9 teman-teman, kita makin dekat dengan penyelesaian WS 5. Kalau nomor 1, boleh selalu nomor 1 yang kita contohin ya. Jadi mau nggak mau nih teman-teman harus ngebaca dan memahami apa sih yang diminta dari soal cerita berikut gitu. Nomor 1 misalnya, berat sebutir. Sebutir kan berarti 1 butir ya teman-teman ya. Itu kira-kira 59,7. Tar dulu, 59,7 kalau kita bulatkan jadi berapa ya teman-teman ya? Oke bener, 60. Jadi 60 Bu gram. Ingat loh, ini cuma sebutir. Sebutir tuh berarti cuma 1 butir. Nah pertanyaannya, kalau berat 8 butir telur kira-kira berapa ya? Tinggal 8 dikali 60. Ada yang tahu jawabannya? Betul banget, 480. Sesuai sama yang ini, ya enggak sih? Jadi nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 tuh jawabannya ada di awan-awan ini. Insya Allah nanti sesuai. Kalau ada yang enggak jawabannya di awan, berarti perhitungan kamu ada yang salah teman-teman. Boleh diulang lagi. Oke teman-teman, itu aja panjang halamannya dari halaman 4 sampai halaman 9 kok gini, ngaco ya, 9 susah, iya itu.
Dari halaman 4 sampai halaman 9 akan kita selesaikan di siklus pekan depan, jadi harus selesai. Gampang kok insya Allah ya teman-teman. Selamat mengerjakan, semoga Allah memudahkan segalanya.